Oke, halo semuanya, Kevin di sini. Di episode kali ini gue mau bahas do and don'ts dalam public speaking. Ya. Jadi public speaking itu ya seperti kata atau kalimatnya itu sendiri, definisinya adalah berbicara di depan umum. Tapi definisinya yang lebih detail adalah seni menyampaikan pesan di depan umum untuk mencapai tujuan kita. Kalau lu misalkan tujuannya untuk lulus skripsi, ya berarti seni berbicara di depan dosen atau penguji supaya pesan atau inti pesan dari skripsi lu tuh nyampe dan tujuan lu tercapai yaitu lulus. Gitu. Kalau itu di kerjaan berarti seni berbicara di depan klien atau di depan atasan supaya pesan lu nyampe dan lu dapat misalkan deal atau mungkin dapat persetujuan dari atasan dan lain sebagainya. Jadi presentasi itu penting banget, public speaking itu penting banget. Apapun posisi lu atau apapun profesi lu, ya. So gue mau bahas dulu do and don'ts ya. Boleh sama yang nggak bolehnya itu apa aja. Kayak yang bolehnya dulu. Yang bolehnya adalah sebetulnya dalam public speaking itu kita boleh bawa contekan. Yang nggak boleh itu kalau kita baca secara kontekstual atau textbook. Misalkan presentasi tapi mata kita ke buku atau ke layar aja, layar komputernya misalkan. Kita nggak ada interaksi sama sekali, itu yang dance-nya atau yang nggak bolehnya. Tapi kalau contekan itu boleh. Kemudian yang dulunya adalah pakailah pakaian yang matching, nyaman, dan kontekstual, tepat. Misalkan matching itu berarti ya jangan yang terlalu mencolok warnanya, jangan yang terlalu menarik perhatian lah. Misalkan bajunya hijau stabilo, celananya ungu, sepatunya kuning misalkan ya, udah kayak lampu stopan. Nah itu yang dihindari. Tapi kalau pakaiannya misalkan sidang skripsi ya pakailah template sidang skripsi, pakai atasannya putih, bawahannya hitam, tapi juga nggak cuman kontekstual tapi harus nyaman juga, jangan sampai bajunya itu kekecilan atau kelonggaran kemudian misalkan terlalu sempit, basah, sobek, nah kayak gitu itu dihindari karena itu membuat tidak nyaman. Jadi matching, nyaman, dan kontekstual itu penting banget. Kemudian lakukanlah persiapan ya, jadi adanya sedikit banyaknya latihan. Latihan tuh buat apa sih? Ya buat kita merasa lebih siap aja. Dan latihan itu baik secara teknis ya, kita baca dulu, latihan dulu depan cermin, juga secara mental. Kita bayangkan tampil dengan nyaman dan percaya diri misalkan. Juga secara persiapan peralatannya atau apa namanya ada gladi resiknya misalkan, atau siap-siap dulu nih sidang skripsi jam 10, jam 7 pagi atau jam 8-nya tuh udah ada di sana, jam 9-nya udah ada di sana, terus kita cek alat-alatnya, jangan sampai pas tampil baru ketahuan oh ternyata infokusnya nggak nyala atau laptopnya kena virus lah, flash disknya kena virus dan sebagainya. Itu hindari banget karena itu ngaruh banget ke yang namanya mental ya. Ketika pas mau tampil ternyata nggak nyala itu bisa deg-degan, tapi kalau udah terbiasa mungkin bisa lebih tenang, cuman lebih bagus ya persiapannya lebih matang. Itu dusnya ya. Oke, jadi itu ya yang dusnya ya, yang bolehnya atau yang harus bahkan dilakukan. Persiapan juga itu penting banget, jangan sampai nggak ada persiapan sama sekali ya, nanti jadi bulan-bulanan para dosen gitu kan. Persiapan tuh bukan cuma teknis ya, tapi materi juga. Nah jadi tingkat grogi itu berbanding lurus dengan persiapan yang rendah. Semakin persiapan rendah semakin grogi, semakin persiapannya well, groginya semakin rendah gitu loh ya. Jadi grogi sama persiapan itu berbanding terbalik, grogi sama persiapan rendah itu berbanding lurus gitu. Jadi persiapan teknis juga materi, semakin yakin semakin paham semakin kita nggak grogi. Oke. Yang downs-nya berarti kebalikannya, jangan sampai telat ya. Misalkan presentasi jam 10 datangnya jam 10 juga, belum beresin laptop dan lain-lain gitu kan. Bahkan kalau sampai jam 10 datang jam 10 lebih 10 menit, wah itu telat banget. Hati-hati, apalagi kalau telatnya sampai setengah jam lebih, udah deg-degannya itu bikin lu nggak fokus. Hati-hati. Kemudian pakaian yang tidak nyaman, yang tidak matching juga jangan. Kemudian memberikan kesan negatif di awal juga hindari ya. Jadi sebisa mungkin di awal berikan kesan positif kepada audiens. Selamat pagi, sapa dulu. Selamat pagi Pak, terima kasih atas waktunya misalkan. Perkenalkan diri, nah itu juga penting ya. Jadi hindari kesan negatif. Kesan negatif itu kayak misalkan tiba-tiba tolong dengarkan ya, tolong jangan ada yang ngobrol ya di belakang misalkan kayak gitu. Kan belum udah kayak bikin tegang gitu ya. Kecuali mungkin kalau rapat-rapat yang sifatnya mendesak mungkin bisa aja sih, tapi hindarilah sebisa mungkin hindari supaya audiensnya tidak defensif.
Oke. Kemudian gunakanlah gestur. Itu juga dosnya ya. Berarti dance-nya adalah dengan diam saja. Terus dance-nya atau hindarinya adalah membaca tekstual. Itu hindari gitu ya. Jadi hindari presentasi tapi cuman baca. Karena secara sederhananya, ngapain Anda di situ kalau misalkan cuma bacain, kasih aja modulnya. Itu kan Anda bukan sedang membacakan, tapi sedang mempresentasikan. Ini penting banget karena banyak banget presentator yang akhirnya cuma baca doang, boro-boro ada interaksi. Wajahnya cuma terpaku ke layar. Itu sangat-sangat hindari. Oke, itu aja sedikit tips dari gua terkait do and don'ts di public speaking. Sampai jumpa di tips selanjutnya. See you.